Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita dalam acara Obrolan Sakinah untuk membahas persoalan keluarga-keluarga dalam perspektif Islam. Hari ini kita akan kembali mengobrolkan tentang salah satu topik yang dekat dengan kita, yang begitu penting, yaitu tentang menjaga lisan. Hari ini kita dibersamai oleh kedua narasumber yang luar biasa, yaitu Ustadz Asad dan Ustadzah Safana Intani atau Ustadzah Intan. Baik, para pemirsa semuanya, kita sapa dulu ya. Apakah Ustadz Asad dan Ustadzah Intan sehat-sehat hari ini? Alhamdulillah sehat dan terus semangat. Alhamdulillah sehat dan semangat gitu ya. Jiwa dan raganya sehat. Nah, semoga pemirsa semua di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kurang satu apapun. Hari ini kita akan membahas tentang menjaga lisan. Mungkin kita pertama-tama ngobrol dulu dengan Ustadz Asad begitu ya. Ustadz Asad, kita tahu bahwa agama Islam itu adalah agama yang lengkap, super lengkap gitu ya, semua hal dibahas. Termasuk pasti salah satunya tentang bagaimana kita mengelola panca indera kita termasuk lisan. Kira-kira bagaimana sebetulnya lisan ini perlu kita jaga dalam perspektif Islam? Ya, salah satu bukti dari iman itu ya, kalau di dalam sabda Rasulullah itu adalah Rasulullah menyampaikan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairun aw liyasmut. Maka berkatalah yang baik atau jika tidak bisa diam. Ya, jadi menjaga lisan itu adalah salah satu tolok ukur dari iman. Orang yang tidak bisa menjaga lisannya, maka dia bisa dianggap diragukan keimanannya gitu. Kenapa? Ya itu tadi, Rasulullah mengatakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka berkatalah yang baik atau jika tidak bisa diam. Jadi kalau tidak bisa berkata baik, maka diam gitu. Tidak ada pilihan berkata selain baik, gitu aja gitu. Kalau berkata kok sudah tidak baik, maka itu harus dihindari gitu. Jadi berkata-kata yang baik itu adalah pokok penting, bukti bahwa seorang itu dia beriman gitu. Jadi kalau ada orang kok kemudian tidak berkata yang baik, maka diragukan keimanannya. Sebagaimana hadis yang saya sampaikan tadi gitu. Nah, jadi dan orang yang mukmin itu ya, qad aflahal mu'minun, ya, yang pertama adalah dia khusyuk dalam salatnya, yang kedua adalah dia menghindarkan diri terhadap hal-hal yang tidak berguna, ya, maka dia menghindarinya gitu. Jadi fil lagwi muridun. Jadi terhadap apa-apa yang tidak berguna maka dia menghindarinya, dia menjauhinya. Jadi ini prinsip yang dikembangkan dalam Islam. Jadi maka orang Islam itu hidupnya harus bermanfaat gitu. Baik perbuatan dan kata-katanya harus bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang tidak memberi manfaat, tidak baik, tinggalkan. Nah, itu tadi yang falyakul khairan aw liyasmut, maka berkatalah yang baik atau jika tidak bisa maka diam saja gitu. Jadi diam itu lebih baik daripada berkata yang buruk. Tapi ada yang lebih baik dari diam, yaitu berkata yang baik. Itu yang diutamakan ya itu. Jadi itu lisan itu menjadi sesuatu yang kemudian betul-betul ditegaskan gitu, dihususkan itu kira-kira kenapa Ustadz Asad? Kenapa sampai diingatkan betul soal lisan ini? Karena begini, jadi memang komunikasi itu salah satu bentuknya adalah melalui lisan gitu. Nah, dalam komunikasi digital nanti kita akan kenal dengan bahwa kemudian komunikasi itu juga dengan tulisan. Jadi manifestasi lisan dalam dunia digital itu wujudnya salah satunya adalah tulisan. Tapi itu kan komunikasi. Jadi yang paling penting adalah komunikasi yang baik gitu. Nah, komunikasi yang baik itu apa? Di dalam Islam ada yang pertama adalah apa yang disampaikan adalah kebenaran gitu. Qul haqqu walau kana murra. Katakanlah kebenaran walaupun pahit bagimu. Jadi
salah satu indikator dari perkataan yang baik, lisan yang baik itu adalah berkata yang benar. Kemudian perkataan yang baik yang lain adalah dzikir atau doa, dzikir dan doa gitu. Jadi fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Jadi perintah untuk selalu mengingat Allah. Jadi berzikirlah, ingatkah kepada Allah, maka Allah akan mengingat dia. Itu hal yang baik. Ya, kemudian doa itu bagian dari dzikir itu. Kemudian saling menasihati. Itu adalah hal yang baik juga. Jadi bentuk dari perkataan yang baik itu adalah saling menasihati. Karena orang yang tidak bisa saling menasihati itu adalah orang yang rugi. Itu dalam surat Al-Asr itu kan 3 ciri orang yang dia tidak merugi dalam hidupnya itu, yang pertama adalah iman, yang kedua beramal soleh, dan yang ketiga adalah dia saling menasihati untuk menetapi kebenaran dan saling menasihati untuk menetapi kesabaran. Jadi perkataan yang baik itu salah satunya adalah kemauan saling menasihati. Nah, kalau kemudian menebar salam dan sebagainya sebenarnya adalah bagian dari dzikir itu. Tapi juga bisa dikategorikan sendiri. Jadi perkataan yang baik itu adalah menebar salam, termasuk doa. Gitu. Salam itu doa ya? Iya, salam doa. Jadi menebar salam gitu. Salah satu akhlak utama, keutamaan dalam Islam itu adalah menebar salam. Gitu. Jadi ada sampai kemudian Abdullah bin Umar kalau nggak salah itu. Kemudian dia punya, kalau istilah orang Jawa namanya laku. Dia itu kemudian sering keluar masuk pasar itu hanya apa? Hanya untuk bisa menebar salam. Gitu. Ya, gitu. Jadi itu laku yang gitu, laku kalau istilah orang Jawa namanya laku topo ngerame. Gitu. Maksudnya dia mendatangi keramaian-keramaian hanya untuk apa? Hanya untuk menebar salam. Jadi gitu. Dan itu yang salah satu afdal di dalam Islam itu itu termasuk perilaku yang utama, yaitu menebar salam. Nah, jadi janganlah lisan kita itu digunakan untuk perkataan-perkataan yang buruk atau tidak berguna, apalagi buruk gitu. Nah, gunakan untuk hal yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, tidak bisa untuk zikir, tidak bisa untuk mengatakan yang benar, tidak bisa untuk mengatakan yang saling menasihati, tidak bisa untuk menebar salam, ya sudah, diam saja. Itu pilihan yang minimal gitu. Itu. Jadi kira-kira begitu. Oh iya. Ini salah satu contohnya tadi Abdullah bin Umar ya. Itu salah satu sahabat Ustaz Asad ya? Iya, jadi salah satu, dan dia termasuk orang yang banyak melakukan periwayatan hadis ya. Iya betul. Iya. Sahabat muda. Sahabat muda? Iya. Kan anaknya Umar. Iya, Abdullah bin Umar, berarti kan anaknya Umar. Bin Khattab. Iya. Nanti selanjutnya dia ini ya, kakek buyutnya Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang terkenal di Daulah Umayyah. Oh, iya, ini salah satu contohnya ya, benar-benar mengkhususkan untuk kemudian punya laku tadi, menebarkan salam, itu jadi hal yang mungkin jadi contoh teladan gitu ya, bahwa lisan kita betul-betul harus digunakan untuk memberikan kebermanfaatan bagi banyak orang, salah satunya lewat doa. Iya, termasuk jangan sampai kemudian yang sering tidak terjaga lisannya itu kan ketika ngobrol tiba-tiba kemudian nyerempet ngomongin orang lain. Nah, sudah masuk dalam kategori ghibah. Wah, nanti kemudian ada alasan mau kan kita kan ngomong yang benar dan sebagainya. Benar, tapi kalau sudah ngomongin kejelekan aib orang lain namanya ghibah. Nah, udah hentikan. Kalau ada orang ngajak ngomong, tinggalkan gitu kan. Itu karena itu ghibah. Sampai Allah itu kan kemudian memberikan ibarat orang yang ghibah itu kan sampai mau seakan-akan makan bangkainya saudara sendiri gitu kan. Betapa sungguh rendahnya perbuatan ghibah itu. Gitu. Jadi hal yang harus betul-betul dihindari. Gitu. Betul. Dan memang sebenarnya ini tidak mudah ya Ustaz Asad ya. Ini apa namanya, karena persoalan lisan itu kan sering tiba-tiba kelepasan gitu, apalagi ngomongin orang. Apa namanya, kalau soal ghibah ini ya kayak gosip gitu ya, ini. Ya gosip itu istilah yang mungkin agak luas, mungkin nanti bisa ada yang Bu internet. Tapi kalau konteks ghibah itu kan membicarakan aib kejelekan orang gitu.
Jadi kalau membicarakan kejelekan orang itu jadi ghibah, tapi kalau kemudian ngomong orang yang tidak benar itu dusta. Itu kalau kemudian apa ya? Ya jadi termasuk kemudian kalau yang di dalam istilah bahasa Indonesia itu fitnah, misalnya kata mengatakan orang yang sesungguhnya orang tidak mengatakan itu sesungguhnya bagian dari dusta sebenarnya dalam konteks dusta. Jadi kalau fitnah di dalam bahasa Arab itu kan pengertiannya adalah memberikan keburukan. Jadi mendatangkan fitnah itu berarti mendatangkan keburukan. Tapi kalau dalam konteks fitnah dalam bahasa Indonesia itu lebih tepat kalau diartikan sebagai dusta. Jadi mengatakan sesuatu yang tidak benar. Dan itu adalah dan tidak mesti bahwa kemudian yang disebut dengan dusta itu adalah betul-betul terbukti kata-kata yang tidak benar. Tapi di dalam Islam itu bahkan Rasulullah mengatakan bahwa menyampaikan semua hal yang didengarnya itu sudah masuk kategori dusta. Semua yang masuk ke dia, informasi yang masuk ke telinga dia dan kemudian langsung disebarkan tanpa mengecek kebenarannya, itu sudah masuk dalam kategori dusta. Sudah cukup dikatakan pendusta orang yang menyampaikan semua yang didengarkannya. Kalau dalam istilah sekarang sudah termasuk pembuat hoaks, orang yang menyampaikan semua berita yang diterimanya tanpa melakukan check and recheck. Gitu. Kira-kira begitu. Oke, ini berarti menjaga lisan itu juga perlu kecerdasan gitu ya, harus bisa memfilter. Oke, menarik sekali. Tadi juga sudah disinggung sedikit soal kemudian tentang ghibah gitu, tentang gosip. Gimana sebenarnya itu dan bagaimana kemudian kita menghindari itu, kita akan bahasnya setelah yang lewat saat lagi. We are UAD. Kembali bersama kami dalam acara Obrolan Sakinah membahas tema menjaga lisan. Kita dibersamai oleh Ustadz Asa dan Ustadzah Intan. Kali ini kita akan beralih ke Ustadzah Intan. Tadi sudah sedikit kita obrolkan tentang bagaimana kemudian sering kita temui di masyarakat kita orang-orang yang sering gosip gitu ya, Ustadzah Intan, ngobrolin orang lain. Terutama kejelekannya ya kalau gosipnya. Kalau kebaikannya berarti baik gitu ya, tapi kalau kejelekannya nah ini yang berbahaya mungkin. Nah, kira-kira seperti apa untuk kemudian menghindari hal itu supaya kita tidak terjebak kepada perilaku gosip nih, Ustadzah Intan? Banyak soalnya kayak ini yang katanya banyak yang perempuan, nggak tahu tapi. Katanya. Iya. Jadi memang banyak yang berpendapat bahwa kata-kata yang dikeluarkan oleh perempuan itu lebih banyak daripada kaum laki-laki. Katanya berdasarkan riset secara psikologi. Jadi saya pernah dengar bahwa perempuan itu dalam sehari bisa mengeluarkan 26 sampai 30 ribu kata Pak ya. Sementara laki-laki itu hanya perlu mengeluarkan paling banyak 6.000 kata.
Maka jangan heran ketika perempuan sudah ngomong panjang lebar, suaminya hanya bilang, iya, gitu. Sering banyak, dan ini memang sering banyak ibu-ibu yang membetulkan hasil riset ini, gitu ya. Saya tidak tahu itu karena kalau menurut ahli psikologi katanya memang dari sananya begitu. Tetapi yang kedua bisa jadi mungkin karena ini ya, jadi model sosialisasi di dalam masyarakat kita. Karena mungkin, jadi yang pertama image bahwa perempuan itu atau kecerewetan itu sering diidentikan dengan perempuan gitu ya. Sehingga kemudian perempuan itu terpacu untuk berbicara banyak agar dia memang benar-benar tergolong perempuan. Yang kedua, tapi memang jadi salah satu bentuk ciri gitu ya. Yang ketiga, kita memang pernah mendengar hadis Rasulullah. Mungkin Pak Hasan nanti bisa menjelaskan ya. Saya malah belum ngecek ini hadisnya, bahwa salah satu fakta yang ditemukan Rasulullah ketika beliau Isra Mi'raj itu adalah melihat penghuni neraka itu lebih banyak perempuan gitu ya. Ketika Rasulullah bertanya kepada Jibril yang waktu itu mendampingnya, kenapa begitu? Karena mulut perempuan yang tidak bisa dijaga gitu ya. Hari ini menunjukkan memang perempuan berpotensi untuk berkata-kata lebih banyak. Dan kita memang berharap tadi sebagaimana kita bahas di segmen awal tadi, kita sebenarnya berkata-kata banyak atau sedikit itu ya sama baiknya gitu ya. Tetapi akan lebih baik kita berkata-kata banyak tetapi banyak manfaatnya yang bisa mendatangkan banyak kebaikan gitu ya. Dan kalau memang betul perempuan itu adalah manusia yang lebih banyak berkata-kata, lebih cerewet gitu ya. Kalau kita berkata-katanya baik, insya Allah malah membuat kita sebagai perempuan berpeluang menjadi manusia yang lebih baik gitu ya. Nah, ini tentunya perlu diusahakan ya, dibelajarkan. Dan kalau ternyata tidak bisa gitu ya, tadi kalau misalkan kita sebagai salah satu anggota keluarga, anggota masyarakat gitu ya, yang ingin menghindarkan diri dari perbincangan-perbincangan yang tidak bermanfaat atau bahkan menimbulkan kemadorotan gitu ya. Yang pertama tadi kalau hadis Rasulullah menghentikan ya, kalau kamu tidak bisa berkata-kata baik maka diamlah. Yang pertama itu diam gitu ya. Agar apa? Agar kita bisa menyusun kendali lagi emosi kita ya. Karena kalau kita berkata-kata yang tidak baik kemudian disulut oleh lawan bicara kita, maka kita akan semakin bersemangat untuk melanjutkan gosip kita, melanjutkan ngobrol kita. Kalau di dalam dunia jurnalistik kan pernah dibilang mulutmu adalah harimaumu gitu ya. Jadi mulut kita bisa menyerang diri kita sendiri, maka kita harus hati-hati, harus menjaga omongan kita gitu. Yang kedua, kita memang perlu membuat semacam kultur gitu ya, kultur baik di dalam keluarga atau mungkin di dalam majelis atau kelompok diskusi kita, agar perbincangan itu adalah perbincangan yang bermanfaat gitu ya. Karena apa yang namanya teman, apa yang namanya keluarga itu mesti punya pengaruh terhadap diri kita, baik itu pengaruh yang positif dan pengaruh yang negatif. Nah, agar pengaruh yang positif ini selalu kita dapatkan, mari kita jaga keluarga dan komunitas kita, komunitas terdekat kita atau kegiatan-kegiatan kita selalu berisi obrolan-obrolan yang bermanfaat gitu ya. Obrolan-obrolan yang bisa membuat kualitas kemanusiaan kita semakin meningkat, bukan sebaliknya yang sia-sia aja harus dihindarkan gitu ya. Jadi salah satu ciri orang mukmin tadi sebagaimana yang dikemukakan Pak Asad kan, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jadi orang mukmin itu terhadap hal yang sia-sia itu harus menghindari, harus menjauhi gitu. Apalagi hal yang mengundang dosa gitu ya. Maka harus lebih lagi usahanya, ikhtiarnya untuk menjauhi gitu ya. Kemudian yang ketiga, memang kalau misalkan kita di dalam komunitas yang tidak mendukung kita untuk berkata-kata yang baik dan malah mengancam kepribadian kita gitu ya. Ya kita keluar gitu ya. Kita keluar dari kerumunan dari supaya aspek. Tapi kita tetap berharap ya Pak Asad ya, kita menjadi manusia-manusia yang proaktif ya, bisa memberi pengaruh. Iya, bisa pengaruh positif terhadap komunitas kita. Karena kan kita sebagai manusia, sebagaimana pesan kehandalan kan, manusia itu adalah manusia dakwah gitu ya, yang selalu beramar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Maka kalau saya punya istilah begini, Mitan. Gimana Pak Asad? Diam itu emas, diam itu emas, bicara baik itu intan.
Gitu ya. Jadi hanya kalau dia itu hanya emas karena dia mungkin hanya berpotensi aja. Tapi kalau sudah pada itu lebih mahal lagi. Gitu. Oh, lebih berharga ya Pak? Lebih berharga gitu kan ya. Gitu. Iya. Jadi sampai di dalam itu ya surat Al-Baqarah ayat 263 ya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin tatba'uha ada. Jadi kata-kata yang baik gitu ya. Kata-kata yang baik itu lebih baik daripada kita memberi seseorang ya, tetapi diikuti dengan kata-kata yang tidak baik gitu ya. Jadi meskipun kita memberi gitu ya, itu tidak ada apa-apanya gitu ya. Karena ada kata-kata yang tidak baik ini, makanya kata-kata yang baik itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi oleh kata-kata yang menyakitkan gitu. Jadi pemberian itu tidak kemudian bisa menetralisir kata-kata menyakitkan dari kita, maka kita harus selalu menjaga apa yang kita ucapkan, karena seringkali yang menurut kita itu biasa-biasa aja, pada orang-orang tertentu itu kata-kata itu menyakitkan gitu ya, karena orang itu kan beragam, apalagi kalau kita berbicara dengan orang-orang yang lebih sepuh gitu ya. Kata-kata yang kita ucapkan itu biasa-biasa aja menurut kita ya, tetapi dengan sopan santun yang tidak sesuai standar orang-orang tua misalkan ya, itu bisa jadi membuat yang menyakitkan. Bahkan kalau menurut kajian di ini ya, kajian tentang kekerasan di dalam rumah tangga, itu kata-kata yang menyakitkan itu lebih sering kali berapa kali lipat gitu ya, lebih menyakitkan daripada kekerasan fisik gitu ya. Jadi kekerasan psikis itu seringkali lebih menyakitkan gitu ya daripada kekerasan fisik. Makanya marilah kita jaga kata-kata kita, karena kata-kata kita itu bisa jadi mungkin membunuh karakter orang lain ya. Dan insya Allah dengan kata-kata baik itu akan mensugesti kita untuk kita berusaha menjadi orang yang bisa berbuat baik dan menyebarkan kebaikan itu kepada orang lain. Ya, jadi itu sekali lagi ya, bagaimana kita tetap terus memelihara kalimat-kalimat thayyibah dan misalnya itu untuk mengurangi hal-hal yang buruk dari perkataan yang buruk, atau bahkan kalau bisa ya sepenuhnya gitu. Tapi kalau nggak bisa ya selebihnya itu adalah diam. Jadi gitu. Apapun waktu kita, kesempatan yang kita lakukan harus kita biasakan dengan kata-kata yang baik. Ya kalau kemudian kita diajak ngerasani, ya kita hindari gitu. Kita diam, gitu aja. Gitu. Kalau sudah ya tinggalkan. Udah. Iya, daripada kemudian kita ikut lanjut. Jauh. Kadang-kadang kemudian kata minyak putih. Oh iya po, oh apa? Malah menggoreng, memancing orang untuk membicarakan aib. Wah kan jadi gitu. Nah, jadi kuncinya kalau itu ya tadi poinnya, kuncinya kalau saya itu tadi cara untuk menjaga lisan kita itu ya memperbanyak perkataan yang baik ya. Meskipun sekali lagi kadangkala kita berkata-kata yang baik itu juga sering kemudian jangan sampai overdosis. Overdosis itu ya nasihat itu baik, ya. Terlalu banyak menasihati itu juga orang kadang-kadang, oh, bapak itu, oh saya selalu kayak anak kecil saja dinasihati ya, karena ada anak-anak begitu kan. Ya. Nah, artinya baik itu juga tidak boleh overdosis gitu. Jadi terlalu tidak baik. Jadi tetap harus ada dosis yang tepat. Nah maka memperbanyak itu kalau saya perbanyaknya adalah dengan zikir tadi, dengan kalimat-kalimat thayyibah. Astagfirullah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Itu adalah bagian-bagian yang harus kita biasakan. Tiduran, duduk-duduk dengan banyak-banyak berzikir, banyak-banyak mengucapkan kalimat thayyibah. Insya Allah akan membuat lisan kita terkontrol, bahkan kehidupan kita terkontrol. Ya, luar biasa. Kita ini ya, zikir itu tidak semata-mata untuk kemudian, ya pasti tentu untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga termasuk juga untuk menjaga lisan kita agar di waktu-waktu senggang bisa tetap terjaga supaya berkata-kata baik juga. Nah, kita sudah ngobrol banyak hari ini. Setelah ini, kita masih akan melanjutkan dengan hal-hal yang menarik tentang menjaga lisan setelah yang sesaat lagi.
UAD. Baik, kembali lagi bersama kita dalam acara Obrolan Sakinah untuk membahas tema menjaga lisan. Kita dibersamai oleh Ustadz Asad dan Ustadzah Intan hari ini. Nah, tadi kita sudah ngobrol banyak hal tentang kemudian bagaimana menjaga lisan untuk terhindar dari kebiasaan menggosip dan lain-lain sebagainya. Nah, kita tahu bahwa sekarang ini, di masa saat ini, kita berkomunikasi tidak hanya secara langsung dengan lisan, dengan mulut, dengan bertemu langsung, tapi juga bisa melalui berbagai media gitu ya, media digital salah satunya yang kita bisa chat-chatan atau bisa berkomentar di berbagai ruang gitu ya dengan mudahnya hanya bermodal jempol. Nah, mungkin ini juga yang akan kita tanyakan begitu kepada Ustadz Asad. Kira-kira bagaimana kemudian Ustadz Asad kita sebenarnya menjaga lisan juga ya, menjaga apa yang ingin kita keluarkan gitu, tapi dalam berbagai media ini gitu, karena betapa mudahnya saat ini kita melakukan hal tersebut, begitu. Ya, beberapa prinsip itu kan sebenarnya antara komunikasi lisan maupun komunikasi tulisan itu kan sebenarnya sama, ya prinsipnya. Misalnya prinsip tidak boleh berdusta, ya kan? Ya, baik lisan maupun tulisan itu kan nggak boleh, gitu. Jadi walaupun lisan tidak boleh berdusta, tulisan juga tidak boleh berdusta, gitu. Gitu kan ya, Wintan ya. Jadi harus tetap dalam prinsip kulul haqqu walau kana murran, katakanlah kebenaran walaupun pahit gitu ya. Jadi tidak boleh kita berdusta, dan dusta itu akan mengantarkan kepada kesesatan. Jadi hal yang harus kita hindari. Kemudian baik tulisan maupun tidak lisan ya, tulisan maupun lisan itu tidak boleh mengolok-olok, ya. Jadi tidak boleh mengolok-olok, tidak boleh berkata-kata yang buruk. Nah, ini yang kita sedih itu kan sering sudah kita lihat ya, ada istilah cebong, ada istilah kampret, kadrun dan sebagainya, itu di dalam Islam kalau begitu kan sebenarnya hal yang dilarang. Jadi hentikanlah mengolok-olok, hentikanlah olok-olok dengan sebutan-sebutan gelar-gelar yang buruk, itu harus dihindari. Itu. Nah, baik lisan maupun tulisan gitu. Jadi itu. Kemudian prinsip-prinsip yang lain misalnya tidak boleh mengadu domba, namimah gitu. Baik lisan maupun lewat tulisan tidak boleh mengadu domba. Ya. Dengan memancing-mancing untuk mengadu. Tetapi kalau bisa damaikanlah gitu. Jadi kita menjadi juru damai, menjadi orang yang suka mendamaikan ketimbang memecah belah gitu. Nah, ini aturan-aturan yang antara lisan maupun tulisan ya sama saja gitu. Ya, sehingga keterikatan pada prinsip-prinsip itu menjadi penting. Nah, tadi ya, di dunia digital memang kemudian banyak komunikasi melalui tulisan gitu. Nah, tetapi keadaban itu, antara keadaban digital dan keadaban sosial itu prinsip-prinsipnya relatif sama, tidak berbeda gitu. Jadi harus tetap berkata yang benar, kemudian tidak boleh menyakiti, tidak boleh mengolok-olok, tidak menggunakan gelar-gelar yang buruk dan sebagainya gitu. Nah, cuma kalau misalnya kemudian lewat tulisan itu kan kemudian dzikirnya jadi mungkin juga agak berbeda ya. Karena kan kemudian kita tidak diajarkan berzikir lewat tulisan, tetapi setidaknya bahwa ekspresi kita harus menunjukkan bahwa apapun yang kita tulis adalah bagian dari kita ingat kepada Allah. Ya, itu. Jadi apapun yang kita tulis itu harus menjadi ekspresi dari mengingat Allah, bukan melupakan Allah gitu. Nah, kira-kira
konsep prinsipnya begitu, tidak ada yang berbeda. Oh, iya. Ya, jadi gitu Mbak. Oh iya. Ketika kita menulis, salah satunya kita mengekspresikan atau muncul ekspresi mengingat Allah begitu ya. Sebagai bentuk ekspresi dari mengingat Allah. Iya, sebagai bentuk ekspresi kita mengingat Allah. Gitu. Artinya berarti kita sadar betul bahwa kita menulis ini diawasi begitu ya oleh Allah ya. Ya, itu prinsip muraqabah, prinsip yang kemudian memang orang salah satunya adalah apapun yang kita keluarkan itu harus kita pertanggungjawabkan. Tidak hanya pertanggungjawaban kepada manusia gitu. Karena misalnya kemudian tulisan-tulisan yang dianggap menjadi ujaran kebencian itu bisa kena pasal Undang-Undang Teknologi Informasi, tetapi juga pasal hukuman Allah karena kita menyakiti, kita berkata-kata dusta, karena kita kemudian menebar kebencian, menjadi orang yang tidak menjadi juru damai, tapi kalau kemudian justru menjadi orang-orang yang mengadu domba, itu adalah ada hukuman pasal teknologi informasi dan pasal di hukuman akhirat Allah. gitu ya. Gitu. Oh iya, betul. Dan hukuman Allah itu nggak mesti harus di akhirat. Gitu. Oh iya, bisa juga ya, Iya. Yang tadi mungkin disoroti oleh Ustadz Asad ini juga menarik ya, bahwa kalau di media digital kita mengetahui bahwa rawan sekali ini ditinggalkan atau kemudian bisa disoroti orang banyak begitu. Ketika kita meninggalkan itu mungkin kalau ngomong langsung kan yaudah yang tahu ya yang diajak ngobrol langsung, tapi ketika ini di di media sosial gitu misalnya itu mungkin akan membekas gitu. Dampaknya juga bukan luas. Sekali kita share gitu ya, kemudian bisa kemana-mana gitu. Satu grup WhatsApp aja lah misalnya kayak gitu, maka kemudian sudah sampai kemana-mana kan gitu. Sementara kalau ngobrol ke sini ya barangkali tidak, kalau istilah sekarang tidak ada jejak digitalnya. Gitu. Lah kalau kemudian di dunia digital itu ada jejak digitalnya, sehingga kemudian pernah melakukan ini toh. Gitu. Oh iya. Ini artinya kita jadi semakin hati-hati ya sebenarnya dengan. Seharusnya begitu. Ya. Lebih berhati-hati. Karena ada tidak bisa dihapuskan gitu ya. Walaupun bisa dihapus waktu udah ngirim di status di WhatsApp begitu, ternyata sudah ada yang nge-screenshot. Wah, itu berbahaya juga ya. Kira-kira munculnya godaan-godaan di media sosial atau ya di media digital untuk kemudian mengeluarkan sesuatu secara terburu-buru atau mengeluarkan hal-hal yang buruk itu kenapa Asad? Ya makanya kan gini, yang pertama ya, kalau kita menerima berita, ya ini sekarang kita bicara keadaban digital ya. Kalau kita menerima berita, maka yang pertama adalah yang harus pertama kali kita lakukan adalah mengecek berita itu benar atau tidak benar. Nah ini memang kemudian tidak mudah. Kadang-kala kemudian caranya ya juga ngawur juga. Ngawurnya itu misalnya gini. Kemudian di-share ke yang lain sambil bilang, apakah berita ini benar? Lah itu kan sudah di-share, itu sudah berarti sudah dibagikan. Walaupun dia mengatakan, apakah berita ini benar? Yang sudah dibagikan. Jadi sebelum dibagikan, ya kita cek dulu. Nah, memang kemudian kita harus bisa mengecek. Ngecek pertama gitu. Apakah pertama sumber informasinya itu valid atau tidak valid? Gitu. Bukan yang membagikan kepada kita loh ya, tapi kemudian sumber pertama yang digunakan di dalam berita itu valid atau tidak valid. Nah, ya jadi valid itu kira-kira begini. Kalau ada sebuah cerita, itu narasinya omongan langsung yang dalam yang bersangkutan atau kemudian dinarasikan. Jadi kalau ada gambar dinarasikan itu otomatis kemungkinan besar dia bukan berita yang benar. Karena apakah sudah dinarasikan? Gitu. Tapi kalau ada kata-kata langsung dari omongan orang itu, ya itu berarti sudah benar karena memang ada bukti langsung bahwa itu memang dia berkata begitu. Itu pun harus jelas konteksnya, ya. Kadangkala kemudian berita itu dipotong, klek segini, digaduknya dengan berita dengan omongan yang lain, seakan-akan itu satu narasi yang sama, padahal itu konteksnya berbeda-beda. Nah itu juga harus kita teliti. Omongan itu sesungguhnya satu konteks enggak gitu. Nah ini yang kadang-kadang kita lihat harus kita perjelas gitu. Misalnya ada salah satu tokoh keagamaan berbicara tentang konsep tentang Allah itu wujud gitu ya. Nah, wujud itu artinya ada. Nah, tetapi kemudian
dinarasikan bahwa wujud itu dalam pengertian bahwa dalam pengertian seakan-akan kemudian wujud itu dia bercerita tentang tuduhan bahwa tidak ada Al-Quran tidak menjelaskan itu. Padahal kan sebenarnya itu sedang berbicara tentang teologi gitu, teologi di dalam Al-Quran, bahwa memang di dalam Al-Quran tidak ada istilah wujud, tetapi bahwa banyak sekali ayat yang mengatakan bahwa keberadaan Allah itu, misalnya gitu. Saya ini ada satu contoh aja, dan banyak sekali gitu. Sesuatu yang dipotong sehingga kemudian kehilangan konteksnya gitu. Dia berbicara tentang teologi, tetapi kemudian dia akan dinarasikan dalam konteks, kan ini kan teologi Asy'ariyah kan, sifat-sifat Allah itu dinarasikan dalam konteks yang lain, jadi nggak tepat. Banyak sekali yang kemudian nah itu salah satu contoh. Jadi ya kalau itu kemudian sesuatu yang memang akan justru menimbulkan cara untuk mengolok-olok orang dan sebagainya, tinggalkan, nggak usah di-share. Gitu. Ini tapi dalam rangka agar orang itu kemudian tidak terjebak kepada kesesatan dia. Ya kalau kemudian kita sebarkan, ya justru kita yang mengajak-ngajak itu sebenarnya. Jadi tetap kita wis dah. Kalau nggak bermanfaat, nggak berguna dan nggak benar, tinggalkan, nggak usah disebar. Kira-kira gitu. Oh iya. Ya, ini luar biasa sekali ya, upaya yang perlu kita latih terus-menerus untuk kemudian bisa menjaga lisan kita, tulisan kita, sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu, berdampak buruk, apalagi kalau di dunia digital akan lebih luas dampaknya. Nah, setelah ini kita akan mengobrolkan hal yang paling penting dalam acara kita untuk tema ini. Karena tema kita tentang menjaga lisan dan acara kita adalah obrolan sakinah, bagaimana kemudian mendidik itu atau menghadirkan itu di rumah. Nah, kita akan mengobrolkan itu setelah yang sesaat lagi. We are UAD. Baik, kembali lagi bersama kita dalam acara obrolan sakinah untuk mengupas tema menjaga lisan. Kali ini kita sudah dibersamai oleh Ustadz Asad dan Ustadzah Intan. Tadi kita sudah mengobrolkan banyak hal, beliau berdua sudah menyampaikan banyak hal terkait bagaimana kita menjaga lisan, menjaga sikap ketika ada di media digital, karena itu termasuk juga untuk menjaga lisan gitu ya. Nah, kita akan membahas hal yang penting juga saat ini, yaitu bagaimana kemudian mendidik hal itu di lingkungan keluarga, mulai dari keluarga. Bagaimana menjaga lisan di keluarga. Mungkin Ustadzah Intan dan Ustadz Asad bisa berbagi soal itu. Ustadz Asad dulu atau Ustadzah Intan dulu? Bu Intan. Ustadzah Intan. Ya, jadi yang pertama tentunya kita berusaha membangun komunikasi yang baik, komunikasi yang efektif di dalam keluarga yang dimulai oleh para orang tua, yaitu ayah dan ibu di sebuah keluarga. Jadi
kita biasakan untuk berkomunikasi yang baik, yang adil, setara, dan yang diucapkan adalah kata-kata yang baik. Karena kalau misalkan keluarga pasangan suami istri itu sudah mulai punya anak gitu ya, kalau Allah ngendikan kan bahwa indera yang pertama berkembang di dalam kandungan itu adalah pendengaran gitu ya. Jadi apapun yang diobrolkan, diomongkan orang tua itu akan terekam oleh meskipun masih janin ya, tetap ini bisa terekam. Apalagi kemudian anak-anak punya kemampuan merekam yang luar biasa karena memori mereka masih bersih gitu ya. Jadi ketika ada apapun akan terserap luar biasa. Makanya kemudian sebagai orang tua tentunya kita harus hati-hati, apalagi jika itu terkait dengan anak-anak gitu ya, didengar oleh anak-anak dan mereka adalah pribadi-pribadi yang mudah sekali untuk meniru. Jadi karena mereka masih belia, belum paham betul membedakan yang baik dan tidak, jadi apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat secara otomatis akan mereka lakukan gitu. Nah ini yang berbahaya. Kalau orang dewasa kan masih punya, sudah terlatih logikanya ya, logika berpikir yang baik dan tidak, tetapi anak-anak ini masih dalam tahap mencari-cari gitu ya, mencari-cari dan meniru-niru. Oleh karena itu sebagai orang tua kita ciptakan suasana surgawi ya di dalam rumah kita. Surga itu kan adanya kata-kata yang baik ya. Ceritanya saya belum pernah ke sana. Tapi insya Allah surga itu bisa kita hadirkan di dalam rumah kita karena baiti jannati begitu ya. Bukan hanya di telapak kakinya ibu. Ya jadi malah lebih luas ya, lebih luas tapi di rumah gitu ya. Kita hadirkan suasana surgawi dengan komunikasi yang baik gitu ya, baik secara materinya gitu ya, kontennya, maupun baik secara metodenya gitu ya. Tadi kalau misalkan di dalam sebuah keluarga itu kan biasanya anggota-anggotanya punya pribadi yang beragam gitu ya. Mungkin ada pribadi-pribadi yang dengan kata-kata tegas itu baru mempan gitu ya. Tetapi ada pribadi-pribadi juga yang agak sensitif. Apalagi kalau anak-anak biasanya agak sensitif. Kata-kata yang sedikit keras aja bagi mereka sudah menyakitkan. Nah itu kita yang harus hati-hati. Makanya Al-Quran kan mengajarkan kita untuk berbicara itu secara kontekstual. Jadi sesuai dengan keadaan situasi yang dihadapi. Makanya di dalam Al-Quran kan ada beragam komunikasi ya. Ada kaulam maisuro misalkan ya, kata-kata yang mudah. Apabila kita berbicara dengan orang yang mungkin tingkat intelektualitasnya masih perlu dikembangkan, masih kurang gitu ya, kita mempergunakan kata-kata yang mudah gitu ya, maisuro. Jadi kata-kata yang mudah ditangkap, jangan kemudian malah dengan kata-kata yang sukar kan. Kita berbicara dengan orang lain gitu, kita sebaiknya harus tahu latar belakang dia. Jadi kita tahu bahwa kata-kata kita itu tepat gitu. Atau juga misalkan kita dengan orang tua, Allah memerintahkan kita dengan kaulan karimah gitu ya, kata-kata yang memuliakan. Karena orang tua kita itu adalah orang yang melahirkan kita, mendidik kita, mengasuh kita gitu ya. Dan beliau-beliau itu adalah orang-orang yang secara pengalaman gitu ya, mereka sudah lebih dahulu hidup kan lebih banyak gitu ya, berarti ada kebijakan-kebijakan yang perlu kita tiru gitu ya, dan mereka manusia-manusia yang kita hormati gitu ya, jadi kita perlu berkata-kata yang lebih memuliakan, menghormati mereka gitu. Karena di dalam Al-Quran kan juga disebutkan ya, kalau misalkan apalagi orang tua kita kalau sudah lanjut usia gitu ya, berkata saja nggak boleh ya, apalagi kemudian kata-katanya panjang dan menyakitkan gitu ya. Naudzubillah min dzalik ya, semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang semacam itu, karena kata-kata itu mudah gitu ya, mudah tetapi efeknya itu luar biasa. Makanya yang luar biasa ini kita usahakan untuk luar biasa yang baik ya, bukan malah kemudian luar biasa yang sebaliknya yang buruk ya. Tentunya itu kita harus hindari. Nah mulainya dari kita sebagai orang tua, kita harus berusaha masing-masing bekerja sama untuk menciptakan komunikasi yang berguna, bermanfaat di dalam rumah kita, agar rumah kita itu juga memberi manfaat kepada orang lain. Jadi orang yang datang ke rumah kita juga
oh belajar ternyata perbincangan diskusi yang ada di rumah ini kok asik ya gitu ya dan bermanfaat ya. Nah, dan mereka bisa kemudian meniru dan mengembangkannya gitu ya. Dan kalau kita datang ke rumah orang juga kita berharap kita dapat manfaat dari apa yang kita temui gitu, dari komunikasi-komunikasi yang kita temukan di sebuah rumah atau di pertemuan-pertemuan kita berharap komunikasi-komunikasi yang mengandung muatan ilmu gitu ya, muatan silaturahim, juga muatan ini ya spiritual. Jadi kita berharap kata-kata kita, pertemuan kita itu bisa menguatkan spiritualitas kita sebagai abduwah gitu ya, agar meningkat kualitas keimanannya. Oke, luar biasa. Terima kasih Ustazah Intan. Ini ya, di orang tua, kemudian juga ketika kita berposisi sebagai anak-anak, kita selalu mencoba untuk berperan mengeluarkan hal-hal baik dari lisan kita. Terima kasih sekali sudah diingatkan hal itu. Mungkin Ustaz Asad mau ini menambahkan juga terkait hal itu? Ya, jadi ya dalam keluarga tadi ya masalah contoh, masalah kemudian apa kondisi. Jadi memang rumah itulah di mana sosialisasi anak itu terjadi pertama kali. Sehingga semua gambar, semua tempelan, jadi kan tadi Bu Intan sudah berbicara tentang pendengaran ya, suara dan sebagainya. Juga kemudian semua yang dilihat anak itu harus sesuatu yang baik. Jangan sampai ada gambar-gambar yang buruk, atau bahkan kemudian ada tulisan-tulisannya kalau dibaca memunculkan kata-kata yang buruk gitu ya. Gitu ya. Apalah gitu, malah saya nanti jadi ngomong kalau gitu kan ya, ada gitu gambar-gambar yang kata-kata yang guru lah itu dihindari, karena kemudian kalau terbaca anak nanti anak akan mengulang-ulang dan akhirnya menjadi kebiasaan. Jadi tidak bagus. Jadi maka gambar, suara-suara itu harus kita tata dengan baik di rumah kita, jangan sampai ada gambar tulisan yang buruk-buruk dan juga suara-suara yang buruk. Kira-kira gitu kalau saya tambahkan. Oke, baik. Ya, kita harus selalu memastikan agar rumah kita tidak memancing suasana atau memancing ini ya, lisan kita berkata yang buruk begitu. Oke, terima kasih Ustadz Asad. Nah, setelah ini mungkin kita akan mendengar closing statement dari Ustadz Asad dan Ustadzah Intan sebelum nanti kita tutup acara obrolan sakinah ini. Mungkin dari siapa dulu, Ustadz Asad dulu atau Ustadzah Intan? Ustadz Asad silahkan. Sekali lagi, kalau saya menekankan pada penuhilah lisan kita dengan perkataan yang baik. Dan sisanya adalah diam. Jadi isilah seluruh lisan kita dengan kata-kata yang baik. Dan kalau ada sisanya dari kata-kata yang baik itu hanyalah diam. Bukan kata-kata yang buruk. Ya. Penuhilah lisan kita dengan dzikir, mengingat Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah, dan insya Allah yang demikian akan menjadikan hidup kita menjadi tertata, menjadi lebih berkah, menjadi lebih indah. Itu saja. Amin. Nah, semoga kita bisa seperti itu ya. Amin. Betul-betul penuh isinya lisan kita dengan kata-kata baik. Kalau nggak bisa ya diam. Oke. Ustadzah Intan, mungkin ada yang tambahkan? Jadi ya, kita dikaruniai Allah dengan mulut yang mudah untuk berbicara, tentu harus kita syukuri ya, karena di dunia lain mungkin banyak saudara-saudara kita yang terbatas bisa berkata-kata, bisa berkomunikasi. Mari kita syukuri mulut kita yang mudah berbicara dengan hal-hal yang bermanfaat, karena kemanfaatan itu menunjukkan bahwa kita adalah manusia terbaik di antara kita semua, dan kita berusaha bersama manusia-manusia yang lain menebarkan kata-kata yang bermanfaat, kata-kata yang mengandung hikmah, sehingga dunia kita semakin indah, semakin membahagiakan. Luar biasa ya. Kita harus mensyukuri ya, kita sudah diberikan kemudahan oleh Allah berbicara, maka kita harus menggunakannya, harus menggunakan mulut ini, lidah ini untuk kemudian mengeluarkan kata-kata yang baik. Terima kasih Ustadz Asad dan Ustadzah Intan, luar biasa sekali hari ini kita banyak diingatkan. Mungkin karena ini juga temanya tentang menjaga lisan, marilah kita ini ya tutup gitu ya nanti acara ini dengan mengucap alhamdulillah bersama-sama gitu ya. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih sekali para pemirsa yang sudah membersamai kami semua pada acara kali ini dari awal hingga akhir. Semoga dapat bermanfaat. Akhirul kalam, apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.